Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya ibu mau tanya, udah ada kenal sama ibu? Kalau belum, baiklah ibu perkenalkan nama. Perkenalkan, nama ibu Mita Sari, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 6E. Baiklah, kalian harus tetap semangat ya, walaupun saat ini kita masih daring dan masih dalam keadaan corona. Tapi kalian harus tetap semangat belajar ya anak-anak. Dan jangan lupa jaga kesehatannya, makan yang bergizi, dan kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker, menjaga jarak. Pulang dari rumah jangan lupa cuci tangan. Anak-anak, ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Baiklah, kita hari ini yaitu belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan. Di sini ibu mau tanya, ada yang udah tahu apa itu sikap kepahlawanan? Tidak. Oke, ibu jawab ya. Baiklah, kita langsung saja ya. Sikap kepahlawanan adalah sikap saling menghargai. Contohnya, misalkan pahlawanan adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Maksudnya tidak ada pujian, tidak dapat imbalan tuh kayak gini. Sikap pahlawanan. Misalkan contohnya, misalkan kita menolong teman dalam keadaan susah. Kita menolong teman itu dengan ikhlas dan tanpa meminta imbalan. Itulah disebut dengan pahlawan. Kayak gitu ya. Baiklah, lanjut ya. Pahlawan juga disebut orang yang telah berjasa pada negara. Sedangkan patriotisme yaitu sikap yang mewujudkan semangat cinta tanah air untuk bersedia mengorbankan segalanya. Pahlawan yang berjuang untuk negara memiliki jiwa yang besar untuk kejayaan bangsa dan negara, para pejuang kemerdekaan. Sikap pahlawan kayak yang di negara kita Indonesia ini, kayak para pejuang yang terdahulu, yang waktu zaman waktu kita masih dijajah, itu tuh banyak pahlawan yang gugur gara-gara membela negara kita supaya merdeka. Itu termasuk pahlawan kayak. Jadi sikap pahlawanan itu harus penting ya anak-anak. Tapi kalau ibu lihat di zaman sekarang, sikap kepahlawanan itu udah kayak semakin menghilang. Contohnya persatuan dan kesatuan. Sekarang itu banyak antara selisih paham atau apa, mulai ada nak cekcok atau perkelahian. Misalnya tidak pendapatnya tidak saling satu pendapat, jadi akhirnya perpecahan. Jangan ya, kita harus menghargai sikap kepahlawanan itu, harus kita contohi yang kayak pada zaman Soekarno waktu zaman beliau. Itu termasuk pahlawan kita. Yang para pejuang, kita harus meniru sikap kayak begitu. Jadi kebersamaan harus kita miliki juga. Contohnya, misal kita di sekolah, misalnya kita pergi sama teman, misalnya kita ada tugas, misalnya diberi tugas kelompok. Susah sama susah, senang sama senang. Jadi jangan tugasnya susah nih kita suruh kawan kita ya, kita tidak boleh gitu. Jadi kita harus ada sikap kebersamaan dan sikap tanggung jawab. Jadi sama-sama mengerjakannya.
itulah termasuk sikap pahlawan. Sikap pahlawan, dan kita sering, ada yang tahu enggak hari pahlawan itu tanggal berapa? Hari pahlawan itu yaitu tanggal 10 November. Jadi setiap tanggal 10 November kita memperingati hari pahlawan, memperingati kita tuh mengenang jasa-jasa pahlawan yang terdahulu. Nah, jadi sampai sini ada paham? Oke. Kalau udah paham, Ibu. Kalau udah paham, baiklah. Nanti baiklah, Ibu ada mau kasih pertanyaan nih, tidak banyak-banyak. Siapa yang tahu nanti ya, jawab ya. Pada tanggal berapakah memperingati Hari Pahlawan? Ayo, siapa yang tahu? Oh, ya, pintar. Yaitu pada tanggal 10 November. Ya, pertanyaan kedua. Siapakah sebutkan satu sikap pahlawan, sebutkan satu nama pahlawan kita. Ya, siapa? Oh ya, Ir Soekarno. Pintar. Ir Soekarno juga termasuk pahlawan kita yang berjasa ya, anak-anak. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya ya, Ibu tanya lagi. Sikap pahlawan yang berikan satu contoh sikap pahlawan yang harus kita miliki. Yuk, siapa yang tahu? Oh ya, pintar. Ya, sikap jujur, sikap kerjasama. Nah, betul pintar. Yeay, Ibu nanya satu, dijawabnya sampai 2. Dapat, pintar. Nih Ibu suka nih. Nah, baiklah, kalian udah paham kan dengan yaitu sikap kepahlawanan. Sampai di sini saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan atau apa. Jadi Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya datang dari Ibu. Ya, jadi sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa belajar. Semangat.